Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimba semuanya, bertemu lagi dengan saya Asri Dian Rahayu. Di video kali ini saya akan menjawab soal di tema prioritas dalam proses membimbakan berikut ini. Nah, soal yang bagian A, kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses pembimbakan? Jadi kegiatan yang harus diprioritaskan motivator dalam membimbakan adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Mengapa sih harus kegiatan bermain baca-bacaan? Karena di sini kita kembali lagi nih ke kata bimba. Bimba adalah bimbingan minat baca dan minat belajar. Sehingga di sini yang kita lakukan atau prioritas yang kita utamakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kata bimba itu sendiri. Bimba yaitu bimbingan minat baca dan minat belajar. Jadi di sini kata bimba itu mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan karakter minat baca dan minat belajar anak agar tumbuh menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Maka dari itu, di bimba itu sangat penting nih untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Sehingga prioritas utama atau kegiatan yang paling utama di bimba adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, di sini motivator dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar di kelas, dalam mengarahkan dan membimbing anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan, harus selalu nih berpandangan. Pandangan apa nih? Cara pandang apa yang dipakai? Yaitu cara pandang paradigma bimba. Nah, di sini jadi motivator harus mempunyai cara pandang sesuai dengan bimba. Nah, apa sih paradigma bimba? Paradigma bimba adalah proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak yang dilakukan dengan proses yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak dengan menggunakan metode yang sesuai. Nah, gimana sih kalau misalkan motivator nggak pakai paradigma bimba? Nah, di sini kalau motivator nggak pakai paradigma bimba, maka proses kegiatan bermain baca-bacaan bisa saja nih nggak pakai metode yang sesuai. Jadi di sini harus nih menggunakan paradigma bimba agar apa nih? Agar minat baca dan minat belajar anak akan tumbuh nih secara luar biasa, sehingga akan terbentuk nih generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Karena di sini dengan motivator memberikan proses kegiatan bermain sambil belajar yang sepenuhnya menyenangkan, yaitu bermain baca-bacaan, maka anak akan jadi senang belajar, menjadi suka belajar, tidak tertekan dan merasa antusias dan semangat selama mengikuti kegiatan bermain baca-bacaan. Oke, selanjutnya soal yang B. Kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses bimba interview? Nah, kapannya itu bisa dilakukan pada saat kegiatan awal. Kegiatan awal itu kan bisa kita lakukan pada saat motivator mengajak anak untuk berdialog umum. Nah, saat dialog umum nih, bisa nih kita sisipkan beberapa bahasa bimba. Nah, kita ketika berdialog umum juga harus berbahasa bimba nih. Untuk apa? Agar anak itu selalu nih kita latih untuk bermain baca-bacaan. Seperti contohnya kayak gini. Kak Vero udah MKN belum nih? Oh, udah MKN. Tadi makan sama apa tuh? Oh, makan sama TELUR ya. Telur apa tuh ceplok? Enak dong ya. Iya. Oh iya Kak Vero. Kak Vero, tahu nggak cara manggil telur? Iya, yuk panggil bareng-bareng yuk. TELUR, 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 telur. Nah, terus hurufnya telur tuh apa aja Kak Vero? Ah iya, T, terus E, L, U, R, wah mantap, good job. Nah, jadi seperti itu, pada kegiatan awal kita bisa nih selalu menyisipkan bahasa bimba, selalu berbahasa bimba. Karena yang utama di bimba adalah bermain baca-bacaan. Kemudian bisa nih di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti itu yang paling utama. Nah, yang paling utama itu di kegiatan inti bisa kita lakukan dengan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan. Nah,
Untuk mengawali melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bebarengan bisa motivator lakukan dengan seperti ini. Siapa yang di sini sudah siap mau main baca-bacaan? Wah, udah pada siap semua nih. Kakak Vero udah siap, Kakak Valeska udah siap. Yuk sekarang kita mulai ya main baca-bacaannya. Ada pada berapa tiket nih? Iya, hari ini pada pegang berapa tiket? Ah, Kak Vero ada berapa? Wah, ada 2. Kak Valeska ada 3. Oh, Kak Vero mau nambah 1 lagi. Oke, berarti Kak Vero 3 ya. Wah, sama-sama 3 ya. Ya udah yuk, habis ini langsung dibaca ya. Dibaca yang keras. Nah, sebelum dibaca yang keras, Ibu hitung dulu ya. Oke, Ibu hitung, nanti langsung mulai ya, Kak. Oke, sip, yuk. 1, 2, 3. Mulai. Dibaca yang keras ya, Kak, yang semangat. Nah, jadi seperti itu bisa kita mengawali dengan obrolan yang seperti itu. Kita mengarahkan anak untuk membaca dengan keras. Nah, seperti itu. Agar anak itu semakin semangat nih untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan. Nah, dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bebarengan nih, kalau misalkan anak sudah selesai nih, nah, kita bisa arahkan anak nih. Anak itu mau melakukan kegiatan apa sih setelah bermain baca-bacaan? Misalkan anak mau ini nih, mau berhitung dulu. Kak Vero habis ini mau ngapain? Berhitung. Oke, sip. Ya udah deh, sekarang lanjut berhitung. Jadi di sini kegiatan utamanya itu emang bermain baca-bacaan. Tapi di sini kita harus menyesuaikan anak. Anak itu maunya di mana, anak tuh mau mengerjakan modul apa. Nah, hal ini disebut dengan teori jam bandul. Jadi di sini motivator harus selalu menerapkan teori jam bandul. Teori jam bandul adalah teori di mana kegiatan utama atau prioritas utama adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Tapi di sini tidak melakukan kegiatan satu aspek secara berurutan. Karena apa nih? Karena kalau anak itu melakukan kegiatan bermain baca-bacaan terus pasti anak akan jenuh nih. Aduh, aku pengen nih ngelakuin atau ngerjain modul yang lain nih. Misalkan anak pengen berhitung atau anak pengen ini misalkan pengen mewarnai. Nah, jadi di sini kita harus mengerti anak, bukan anak yang mengerti motivator. Jadi seperti itu. Nah, di teori jam bandul itu kan ada 3 aspek nih. Yang pertama itu aspek afektif. Nah, aspek afektif itu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bernyanyi, bercerita, berdialog, ataupun berdongeng. Ada lagi nih di aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini ada kegiatan membaca dan berhitung. Lalu ada aspek psikomotorik. Nah, di psikomotorik ini dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama itu ada motorik halus. Motorik halus berkaitan dengan kegiatan menulis, mewarnai, ataupun menarik garis. Terus yang kedua itu ada motorik kasar. Motorik kasar itu seperti melompat, berlari, ataupun melempar. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan tangan dan kaki itu yang motorik kasar. Tapi kalau yang motorik halus tuh cuma penggunaan yang jari-jari tangan kayak gitu. Jadi di sini kalau misalkan nih Kak Vero itu melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, Kak Vero udah selesai nih pas mengikuti kegiatan bermain baca-bacaan. Ibu, aku udah selesai nih baca-bacaannya. Oke, sip. Sekarang Kak Vero mau lanjut apa nih? Oh, mau lanjut berhitung. Oke, sip. Bu Job, yuk sekarang hitung yuk. Hitung apa nih sekarang? Oh, tambah-tambahan. Oke, semangat, Kak. Gitu. Jadi ketika anak itu melakukan kegiatan berhitung gitu kan. Terus ketika udah berhitung nih, udah selesai. Wah, si Kak Vero ini udah bosan nih. Kita alihkan ke kegiatan mewarnai. Jadi bisa kegiatan mewarnai nih. Kalau misalkan kegiatan mewarnai itu udah bosan, bisa kita alihkan ke kegiatan bercerita ataupun berdongeng nih. Nah, kalau udah selesai, udah bosan nih kegiatan bercerita ataupun berdongeng, lalu kita kembali lagi ke kegiatan prioritas utama, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi, kegiatan yang lain itu, yang di luar kegiatan prioritas utama itu hanya selingan saja. Jadi, hanya dilakukan sebentar saja, agar anak tidak bosan.
Jadi kalau misalkan proses baca-bacaan udah bosan, lalu kita motivator alihkan ke kegiatan yang lain seperti mewarnai, menulis, ataupun menarik garis. Ketika sudah bosan nih kegiatan menulis, mewarnai, ataupun menarik garis, kita alihkan lagi ke kegiatan ini kayak bercerita, berdongeng, ataupun berdialog. Lalu kalau anak suka bernyanyi ya bernyanyi. Jadi seperti itu. Jadi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik semuanya saling berhubungan satu sama lain. Tapi tetap yang jadi prioritas utama di teori jam bandul adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, jadi seperti itu. Ketika motivator sudah masuk nih ke kegiatan inti, berarti harus menerapkan teori jam bandul. Kemudian bisa nih kita terapkan di kegiatan akhir. Nah, di kegiatan akhir bisa nih kita melakukan verbal kalimat kepada anak, bisa mengajak anak, "Kak, ini udah pada dirapiin belum nih modulnya?" "Oh, oke, udah pada dirapiin ya." "Oh iya, Ibu mau verbal kalimat bentar ya." "Oke, nanti ini ya." "Iya, langsung dijawab ya." "Oke, siap, udah semangat masih?" "Oke, semangat, yuk sebelum nyanyi lagu pulang sekolah yuk. Coba Fero, Vero, mantap. Pakai, pakai. Baju, baju. Vero pakai baju warna apa ya? Oh iya, mantap. Pakai baju warna merah, merah. Merah, merah. Merah, merah. Nah, jadi bisa seperti itu pada saat kegiatan akhir. Jadi di sini di kegiatan bermain baca-bacaan bisa dilakukan pada saat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Tapi kegiatan yang paling banyak dilakukan kegiatan bermain baca-bacaan adalah pada kegiatan inti. Bisa dilakukan verbal huruf, verbal kata, ataupun verbal kalimat. Nah, di sini bisa nih membimbing dan mengarahkan anak untuk menyebutkan huruf dari misalkan dari Kak Vero, huruf kodok tuh apa aja ya, Kak? Ah iya, Kak. O, D, O, K. Oke, mantap, good job. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, soal yang C. Sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses Bimba Distance Learning? Berikan contohnya. Di sini saya sudah menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan di kelas Bimba Distance Learning. Nah, contohnya pada kegiatan awal saya melakukan dialog umum dengan selalu berbahasa Bimba. Saat berbahasa Bimba, saya ini nih biasanya menanyakan ke anak, misalkan, Kak Vero sudah MKN belum nih? Oh, udah MKN. Tadi Kak Vero MKN pakai apa tuh? Oh, pakai SOT. Oh ya, wah enak dong. Soto apa tuh? Oh, soto ayam. Wah, dibikinin sama MA. Wah, mamanya baik ya. Oh, bikinin soto karena Kak Vero tuh suka soto. Suka soto ayam ya, Kak? Iya. Nah, Kak Vero kan suka soto tuh. Ibu mau ajak nih Kak Vero manggil sotonya yuk, Kak. Ayo kita panggil sotonya yuk. Yuk kita panggil ya. 1, 2, 3. SOTO, soto. SOTO, soto. SOTO, soto. Wah, udah dipanggil sotonya. Oh iya, Ibu mau tahu hurufnya soto tuh apa aja ya, Kak? S, O, Y, T, O. Oke, mantap, good job. Nah, saya biasanya melakukan seperti itu pada saat dialog umum dengan melakukan verbal kata dan verbal huruf. Selanjutnya, pada saat kegiatan inti, saya biasanya mengajak anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan. Untuk memulai kegiatan inti, biasanya saya mengatakan, siapa yang di sini sudah siap buat main baca-bacaan? Wah, udah siap semua nih. Kak Rizky sama Kak Vero sudah siap semua. Wah, ada berapa sih tiket baca-bacaannya Kak Vero sama Kak Rizky? Ibu mau lihat dong. Wah, Kak Rizky ada 4. Kak Vero
Wah, Kak Vera juga bawa 4. Wah, mantap Gujo. Oke, sebelum dibaca Ibu hitung dulu ya 1 sampai 3. Kalau Ibu udah hitung, nanti langsung dimulai ya, Kak. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3. Mulai. Semangat ya, Kak, dibaca yang keras. Biar Ibu dengar. Oke, sip. Nah, jadi seperti itu. Saya biasanya untuk mengawali kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan, membuat anak itu semangat dahulu. Nah, kalau misalkan anak sudah semangat, pasti anak akan menjadi semangat dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Nah, setelah anak selesai melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan, biasanya setelah itu saya menanyakan ke anak nih, misalkan Kak Fer udah selesai nih dan Kak Rizky juga udah selesai. Oke, udah pada selesai semua ya. Sekarang Kak Rizky sama Kak Fer mau ngerjain modul apa nih? Oh, modul tulis. Oke, siap, semuanya mau modul tulis ya. Oke, yuk sekarang dikerjain modulnya. Oke. Jadi biasanya saya membimbing dan mengarahkan anak untuk mengerjakan modul yang anak mau, yang disesuaikan dengan kemauan dan kemauan anak. Jadi seperti itu, agar anak merasa senang, merasa nyaman saat mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di kelas. Nah, biasanya di sini juga pada saat anak sedang menulis, saya selalu memperdengarkan verbal kalimat kepada anak. Kemudian, sini juga saya melakukan dialog gambar yang ada di modul anak-anak. Jadi kalau misalkan anak mengerjakan modul tulis terus ada gambarnya, saya langsung nih mengajak anak untuk berdialog gambar dengan selalu berbahasa Bimba dan memperdengarkan verbal kata dan verbal huruf kepada anak. Lalu jika kemudian anak sudah selesai nih menulis, saya juga menanyakan kembali nih, habis ini kakak mau ngerjain yang mana nih? Oh, berhitung. Oke, mantap. Yuk sekarang berhitung. Yang semangat ya, Kak. Oke, yang semangat. Nah, jadi seperti itu tetap disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak nih. Jadi di sini saya selalu menerapkan teori jam bandul. Teori di mana prioritas utama, kegiatan utama adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Tetapi ketika anak sudah bosan nih dengan kegiatan bermain baca-bacaan, selalu saya arahkan ke kegiatan yang anak sukai. Misalkan anak suka mewarnai, maka saya arahkan anak untuk mewarnai. Kalau anak suka menari garis, maka saya arahkan untuk menari garis. Jadi seperti itu. Jadi saya selalu arahkan ke kegiatan yang anak sukai. Nah, lalu ketika anak sudah bosan nih, misalkan mewarnai udah bosan, saya arahkan nih untuk anak bercerita, berdialog, ataupun bernyanyi. Jadi disesuaikan dengan kemauan anak nih. Anak maunya apa sih? Anak senangnya melakukan kegiatan yang mana sih? Gitu. Tapi hal lain yang di luar kegiatan prioritas itu hanya selingan saja. Jadi dilakukan hanya sebentar saja. Nah, kalau misalkan kegiatan selingan ini udah dilakuin nih, kita kembali lagi nih. Iya, jadi saya kembali lagi ke kegiatan prioritas utama, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, di sini juga saya selalu menerapkan metode Bimba. Sehingga kegiatan bermain sambil belajar di kelas berjalan dengan proses yang sepenuhnya fun learning bagi anak. Nah, jadi setelah anak selesai nih mengerjakan modul tulis ataupun modul berhitung, saya biasanya mengajak anak nih untuk melakukan kegiatan permainan verbal kalimat secara berbarengan. Contohnya seperti ini. Kak Vero sama Kak Rizky udah selesai semua. Oke, sip, udah pada selesai semua ya. Sekarang ibu mau ini nih, mau main verbal nih. Iya, Kak Vero sama Kak Iki dengerin ya. Oke, siap. Masih pada semangat? Wah, masih pada semangat semua nih. Oke, yuk, ibu mau verbal ya. 1, 2, 3. DENIS. Denis, mantap. BAWA. Bawa. PAYUNG. Payung. Jadinya apa? Denis bawa payung. Nah, biasanya saya pada saat kegiatan di akhir, ketika anak sudah selesai nih di kegiatan inti mengerjakan modul tulis ataupun modul berhitung, saya pada kegiatan akhir mengajak anak untuk melakukan kegiatan bermain verbal kalimat secara bebarengan. Nah, setelah selesai nih bermain verbal kalimat, kemudian saya melakukan kegiatan penutup, yaitu bernyanyi lagu pulang sekolah dan berdoa setelah belajar.
Nah, di sini selama saya memasuki kelas bimbel distance learning, saya selalu nih melakukan evaluasi afeksi anak. Kenapa sih saya harus melakukan evaluasi afeksi anak? Karena di sini dengan saya melakukan evaluasi afeksi anak, saya bisa nih memperhatikan sikap dan ekspresi anak-anak itu sudah bahagia atau belum nih, anak itu udah senang nih atau belum nih selama mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di kelas. Sehingga dengan begitu saya selalu mau untuk memperbaiki diri agar saya bisa nih meningkatkan kemampuan saya dalam membimbing minat baca dan minat belajar anak. Kemudian di sini saya juga melakukan evaluasi kognitif kepada anak, yaitu evaluasi di mana saya selalu nih memantau kemampuan anak itu udah sampai mana sih, sehingga sesuatu yang saya berikan disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Nah, di sini evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Sedangkan evaluasi kognitif dilakukan setiap 10 menit sekali. Kemudian yang bagian D, sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Manfaat bagi motivator, motivator bisa menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini. Karena dengan kegiatan bermain baca-bacaan yang dilakukan secara terus-menerus, maka anak menjadi terbiasa dan anak akan menyukai kegiatan bermain baca-bacaan. Karena anak bisa baca itu biasa, tapi kalau anak sudah mempunyai minat baca itu baru yang luar biasa. Karena kemampuannya pasti akan meningkat secara luar biasa. Karena di sini anak sudah senang dan anak sudah suka dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Manfaat bagi anak akan memiliki minat baca sejak usia dini. Karena jika anak sudah memiliki minat baca sejak usia dini, maka anak akan tumbuh nih menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang akan berdampak sukses. Kemudian manfaat bagi orang tua menjadi yakin dalam menitipkan anaknya di Bimba. Karena orang tua bisa merasakan nih perkembangan anak nih, minat bacanya sudah tumbuh. Nah, di sini juga orang tua bisa nih mencontoh cara membimbakan melalui motivator. Jadi kan prosesnya kan distance learning. Jadi di sini orang tua bisa melihat nih, oh ternyata proses untuk membimbakan anak-anak itu caranya seperti ini, dan orang tua bisa nih menerapkan selama di luar kelas bimba distance learning. Jadi di rumah orang tua juga bisa membimbakan anak-anaknya. Kemudian yang E, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan kegiatan permainan baca-bacaan dalam proses bimba distance learning? Jadi di sini jika motivator tidak menerapkan kegiatan permainan baca-bacaan, maka tujuan dari bimba tidak akan terwujud nih. Tujuannya itu kan menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Nah, di sini kalau misalkan motivator nggak melakukan kegiatan permainan baca-bacaan, maka anak tidak akan tumbuh nih menjadi seseorang yang mempunyai minat baca sejak usia dini. Jika anak sudah tidak mempunyai minat baca sejak usia dini, maka kemungkinan terburuknya anak menjadi benci belajar, anak tidak suka belajar. Nah, jika anak sudah tidak suka belajar, sudah benci belajar, maka bagaimana minat bacanya akan tumbuh? Karena anak sudah benci. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu, pentinglah melakukan kegiatan permainan baca-bacaan. Karena kalau sudah menerapkan kegiatan permainan baca-bacaan, pastinya anak akan memiliki minat baca dan juga minat belajar anak.